Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang cukup banyak mengenai bagaimana sih Pak kita mengklaim agar uang kita bisa kembali lagi dari permainan-permainan yang menipu. Seperti dulu kita lihat Alimama, ya kan, JD Union, kemudian Sharevope, yang terakhir-terakhir ini uang saku gitu ya, gudang game gitu ya. Bahkan VTube, kalau sampai VTube ini tidak dapat izin dan bubar. Bagaimana Pak kita mengklaim uang kita yang sudah kita pakai di permainan ini supaya bisa kembali lagi? Pertanyaan yang menarik. Pertanyaan yang menarik. Pada prinsipnya hampir tidak pernah saya dengar cerita ada uang yang sudah Anda pakai dalam permainan ini, kemudian permainan seperti ini bubar, uang Anda bisa kembali 100%. Saya tidak pernah mendengar. Oke? Kecuali Anda punya kekuatan khusus lah. Tapi saya nggak usah ceritalah kekuatan khusus seperti apa yang Anda harus punyai sehingga Anda bisa dapat uang Anda itu 100%. Ya, karena itu hampir-hampir mustahil juga. Tidak usah kita bahas. Nah, kita ambil contoh kasus yang besar yang pernah meledak, misalnya Koperasi Cipaganti dan ada juga yang First Travel. First Travel jelas itu pemiliknya suami istri sampai diproses dan ditahan karena diduga dan terbukti melakukan penipuan. Oke? Asetnya disita. Saya tidak mengikuti lagi lebih detail apakah hasil lelang aset mereka bisa dipakai untuk mengembalikan uang para pemain dari First Travel itu. Kalaupun bisa dilakukan, mungkin kembalinya tidak 100%. Nah, prosesnya juga panjang. Anda harus melaporkan ke kepolisian dan seterusnya dan seterusnya. Anda bisa lihatlah berita-beritanya di media massa. Oleh karena itu, para pembuat aplikasi ini sudah pintar. Mereka tidak maulah membuat sebuah permainan yang punya kantor jelas, CEO-nya jelas ada di Indonesia gitu ya, punya gedung kantor, punya alamat yang benar, nomor teleponnya yang benar gitu. Mereka tidak mau mengulangi nasib seperti First Travel, dicokok gitu sama kepolisian. Coba Anda lihat, di mana kantornya Alimama yang dulu geger itu? Bubar kan? Nggak ada. JD Union mana? Nggak ada. Bodohnya aja Anda mau ikut permainan seperti ini. Dan permainan seperti ini menurut catatan saya setiap minggu. Karena kenapa? Otomatis setiap minggu Telegram saya itu mendapatkan atau keluar satu grup yang tiba-tiba saya dimasukkan. Wih, ternyata muncul lagi nih money game baru. Begitu terus. Makanya kenapa saya tahu? Mengapa saya bisa menganalisa? Jadi menganalisa permainan money game bukan berarti saya harus join dulu. Saya bisa analisa kok dari bisnis plan yang di-share di grup Telegram itu gitu. Oke. Nah, bingungnya banyak orang tetap yang terpincut oleh kaki tangan. Itu kaki tangan yang upload di Telegram tuh kaki tangan, ya, mengaku admin dan segala macam. Dia yang menyebarkan pertama kali, ya kan? Anda bodoh juga yang mau main. Maka saya selalu konsisten lah bilang bebek dungu. Kantor di mana nggak jelas, pemiliknya siapa Anda nggak tahu, ya kan? Mau saja Anda transfer itu uang, ya kan? Lucunya transfer hari ini yang terima si A, transfer besok si B, transfer kemudian hari si C. Bukan nama PT juga misalnya. Itu kan harus curiga Anda. Oke? Nah, kita kembali. Bagaimana Anda mendapatkan uang Anda kembali? Gampang. Sekarang saya ajarin ya. Walaupun ini belum tentu juga 100% menghasilkan balik seluruhnya. Oke? Jangan lupa, kita punya undang-undang ITE. Oke? Undang-undang ITE itu bukan hanya dipakai untuk orang yang menuduh atau memfitnah orang tanpa bukti, ya kan? Bukan. Undang-undang ITE itu sebenarnya luas. Karena kan namanya undang-undang yang mengatur segala sesuatu atau transaksi lah
yang berjalan secara elektronik. Kebetulan money game sekarang kan semuanya secara elektronik melalui internet. Bisa diterapkan undang-undang ITE ini. Sebagai informasi, saya pernah menjadi salah satu anggota perumusan dari undang-undang ITE ini. Kenapa? Karena saya dulu adalah sebagai Direktur Operasional IMOKA. Sekarang saya sebagai Sekjennya. Jadi sebagai Direktur Operasional IMOKA, saya juga dipanggil untuk mendiskusikan rancangan. Jadi sebelum undang-undang ITE itu dibentuk, kita diskusi dulu mau merumuskan apa yang harus diatur. Jadi saya terlibat di dalam perumusan undang-undang ITE ini. Kita lihat ya, ini salah satunya nih. Ayat dari Undang-Undang ITE. Di sini kita lihat lah ya, pasal 28 ayat 1. Di pasal 28 ayat 1 dikatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Artinya orang yang mengajak Anda untuk ikutan main ini, main itu, main ini, kalau sampai terakhir bubar, Anda bisa tuntut itu yang ngajakin Anda. Anda Uber aja itu leader Anda. Iya dong, dia yang ngajak. Dia menyebarkan kabar bohong sehingga merugikan. Jelas kan, terpenuhi kan pasal 28 ayat 1 menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Maka yang ngajak Anda itu bisa kena undang-undang ITE. Makanya hati-hatilah sekarang ya. Anda kalau nggak ngerti permainan itu apa, Anda juga rekrut orang sembarangan. Kalau orang yang Anda rekrut mengalami kerugian, Anda juga bisa dituntut pakai undang-undang ITE. Nah, jadi saya sarankan pakailah undang-undang ITE ini supaya para leader itu kapok. Para orang yang ngajak-ngajakin Anda untuk join itu kapok. Karena kalau bubar, dia sendiri bisa dituntut. Pakai ini. Saya sarankan kalau Anda dirugikan, Anda tuntut orang yang ngajak Anda. Tapi begonya banyak orang yang ikut dalam sebuah permainan tapi juga tidak kenal orangnya, karena kenalnya cuma di Telegram gitu, cuma dikasih kode referral dia ikut, orangnya di mana dia nggak tahu. Sulit nanti ketika dia mau mengajukan gugatan. Tetapi kalau orangnya itu datang ke Anda kenal ya kan, mungkin teman Anda, teman lama. Nah, Anda tahu kan dia siapa, alamat di mana. Ya kalau someday terjadi apa-apa, tuntut aja, biarin kapok dia, biarin kapok. Anda juga hati-hati. Anda ngajak-ngajak orang dan bubar permainan itu, Anda bisa dituntut sama orang yang Anda ajak. Jadi mulailah cerdas sekarang. Hindari permainan ini. Karena kenapa? Undang-undang ITE ini khususnya pasal 28 ayat 1 bisa dipakai untuk menjerat Anda yang mengajak orang-orang untuk bergabung dalam sebuah permainan yang ujung-ujungnya money game. Dan Anda nanti tidak bisa mengelak, loh saya nggak tahu Pak, saya pikir ini benar. Nggak taunya money game, saya juga korban. Itu alasan klasik. Alasan klasik. Ya, Anda tetap harus diperiksa dulu oleh kepolisian karena Anda sudah menyebabkan kerugian. Kerugian siapa? Konsumen. Kan sudah jelas. Bacalah ayatnya. Jadi jangan main-main lagi sekarang ya. Demi untuk mencari uang, apapun Anda lakukan untuk menipu, merugikan konsumen. Jangan lakukan itu lagi ya. Jadi hindarilah permainan-permainan money game yang ujung-ujungnya bisa merugikan bahkan teman atau saudara Anda sendiri ya. Karena undang-undang ITE ini bisa dipakai untuk menjerat Anda. Oke, semoga bedahan saya kali ini bisa mencerahkan Anda semua supaya Anda menghindari permainan money game seperti ini. Silakan share video saya ini kepada teman-teman atau kerabat Anda supaya mereka juga boleh tercerahkan dan jangan terlibat dalam permainan money game seperti ini. Seperti biasa, terima kasih.